Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi bersama Jero Balian Hilar. Tiada masalah tanpa solusi, tiada penyakit tanpa obat. Asik. Hari ini hari Selasa, seperti biasa adalah hari libur saya. Ya, sungkara hari ini saya bisa benar-benar libur ya. Apa kabar saudara-saudariku terkasih? Semoga selalu dalam keadaan sehat bersama keluarga tercinta. Maaf, agak sedikit ribut tetangga lah, enggak tahu lagi ngapain tuh. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengajak saudara-saudariku untuk lebih bisa belajar bagaimana untuk menjaga diri ya, terutama lebih bijak untuk menjaga kesehatan vitalitas tubuh kita ya. Jadi selama ini kan sedikit-sedikit kita minum obat, bahkan sudah berulang pun sakit minum obat, kamu lagi tetap minum obat, artinya kita sudah mulai menganggap remeh ya, dengan apa yang kita alami. Sebenarnya kalau mau jujur, kita bisa belajar ya, kita bisa belajar dari alam, kita bisa belajar dari motor atau mobil ya, kita bisa belajar dari apa saja, sehingga akhirnya kita bisa memahami sesuatu ya, terutama memahami tentang sebab akibat ya, apalagi tentang kesehatan ya. Yang notabene di tubuh yang sehat maka akan tercipta kedamaian, kebahagiaan, dan juga rezeki akan bisa diraih ya. Tapi kalau sudah sakit, jangankan meraih rezeki, uang di bank pun bisa habis untuk berobat kan begitu ya. Jadi jangan menunggu parah dulu baru kemudian mulai menata ya, terlambat. Dan begini, saya pribadi sebagai seorang balian ya, seorang balian yang Om Swastiastu, Iputu Mulyawan, salam rahayu muali suksma, semoga selalu diberkati. Jadi saya sendiri sebagai seorang balian, walaupun pengobatan saya tidak ada bertentangan dengan ilmu kedokteran, tetapi yang saya pahami adalah tidak ada yang tidak bisa lepas dari obat, apapun penyakitnya ya. Dalam artian kita tidak harus ketergantungan obat sampai seumur hidup itu. Sekali lagi, walaupun saya tidak ada bertentangan dengan ilmu kedokteran, tetapi yang saya pahami adalah manusia yang sakit tentu ada penyebabnya. Nah, seharusnya yang harus kita fokuskan adalah kepada penyebabnya, bukan terus-terusan minum obat begitu.
Putu Mulyawan Suhartini. Wayan bagus. Hello Mr. Jero. Nembe kecunduk ring live. Hope everything is going well. Rahayu. Hello brother Wayan. I'm very good. I'm okay. Today is my day off. So miss you too. Hopefully everything is good there. You with your business. Hopefully your transportation also fine and lot of SS come to your pocket ya. Jadi sekali lagi saya memahami begini ya. Ini versi saya saja ya. Ini versi saya setelah saya mengobati banyak orang dan juga setelah saya belajar dari tubuh saya sendiri ya. Di saat saya luka di sini, di saat saya luka di sini, di saat saya terjatuh luka di sini dan luka di mana-mana pernah luka. Tubuh itu memiliki yang namanya regenerasi sel ya. Perbaikan tubuh. Jadi yang saya yakini yang namanya tubuh ini kan semua ya. Yang namanya tubuh ini kan semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari dalam sampai luar. Jadi kalau yang luka itu adalah tubuh bagian luar, antibodi manusia akan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Jadi yang saya yakini itu pun terjadi di dalam ya, terjadi di dalam tubuh kita. Jika ginjal kita bermasalah, jantung kita bermasalah dan lain-lain, tubuh kita akan melakukan regenerasi sel. Jadi tidak ada yang akan rusak permanen dan atau rusak sudah 60% tidak akan membaik lagi, tidak ada. Jadi jangan kita langsung bisa dikatakan ginjalnya rusak langsung udah makin lama pasti makin rusak. Tidak ya. Yang saya pahami, yang saya alami sendiri ya, saya dulu mantan manajer di night club selama 6 tahun. Nah, saya pakai contoh diri saya sendiri deh. Dulu saya sempat sudah hampir mau kena prostat ya. Kenapa? Karena saya main judinya kuat banget. Bawa mobilnya pun kuat banget ya. Nyetir mobil satu hari itu anggaplah 20 jam saya kuat. Saya kuat. Main judi 2 hari 2 malam saya tanpa berhenti kuat. Walaupun musuhnya sudah gonta-ganti saya tetap duduk dengan tenang. Jadi sekali lagi saya mantan anak yang sudah amburadul, dalam artian sangat-sangat bandel ya. Saya begadang 6 tahun, namanya juga manajer naik klub ya. Saya minum setiap hari. Jadi sempat waktu itu saya minum alkohol plus juga saya kan fanatik whisky ya. Saya fanatik whisky. Jadi saya juga sudah sempat rasakan ada sakit di jantung. Di dada sebelah kiri saya sudah sakit. Saya juga ada masalah di paru-paru dan saya juga ada masalah di ginjal ya. Bahkan bau kencing saya itu waktu itu istri saya sampai tidak kuat menghirupnya. Kencing loh. Bau kencing saya sudah lebih bau daripada bau kentut saya. Bahkan sudah pernah seperti itu. Tetapi astungkare setelah saya melakukan perbaikan diri ya, dengan cara membuka penyumbatan-penyumbatan di tubuh saya, akhirnya prostat saya hilang ya. Saya sudah kencing sudah biasa. Biasanya saya kencing baru saya pakai celana keluar lagi trit-trit, kayak ada yang mengganjal itu. Saya juga pernah seperti itu. Terus juga saya pernah mah akut ya. Mah akut, benar-benar akut. Astungkare sembuh. Saya pernah sariawan akut 2 tahun, sariawan tidak pernah sembuh.
Astungkara akhirnya sembuh. Jadi terkadang semua apa yang saya alami itu seolah-olah Tuhan ingin mengajarkan saya cara mengobatinya. Setelah itu saya terpaham dan saya bisa lakukan ini untuk mengobati orang lain, kan begitu. Jadi sekali lagi, jangan siapapun Anda yang saat ini sakit, apalagi hanya hipertensi ya, apalagi hanya sakit jantung ya, jangan minum obat seumur hidup. Jangan. Apalagi hanya hipertensi dan hanya sakit jantung ya. Wih, Pak Jero bilangnya hanya, dengan bahasa hanya. Ya, karena saya sudah banyak menyembuhkan orang-orang yang terkena sakit jantung juga hipertensi. Kenapa saya menggunakan bahasa hanya? Artinya saya bisa menyembuhkan itu begitu. Apalagi hanya masalah gula, kan gitu ya. Jadi semuanya saya pakai bahasa hanya karena Astungkara atas kehendak Sang Yang Lelangit. Saya terlahir dengan panugerahan di tangan. Saya bisa mendeteksi penyakit. Dan melalui tangan ini juga, yang mana diberikan anugerah oleh Tuhan, yang kebetulan ini tangan saya begitu, saya bisa mendeteksi penyakit dan juga bisa menyembuhkan segala penyakit ya, penyakit apapun, luar dalam, medis non medis. Jadi intinya jangan pernah langsung drop, langsung stres baru dikatakan oleh dokter minum obat seumur hidup. Kenali dulu penyakitnya, pahami dulu penyebabnya. Ini karena apa begitu loh ya. Oke, saya kasih contoh yang ringan saja. Saya larikan sekarang bayangan Anda, pikiran Anda ke mobil. Agar mudah kalian itu memahami. Kalau saya langsung ngomongin tubuh mungkin agak bingung ya. Om Swastiastu, Yansu Suwitri, Rahayu Rahajang Pak Jero, salam saking Turki. Swastiastu saudariku yang ada di Turki, doaku bersamamu, semoga selalu diberkati, semoga selalu diberkati, semoga jayalah selalu. Engkaulah pahlawan keluarga dan pahlawan negara ya. Tetap semangat bekerja. Jadi sekali lagi saya pakai contoh saja mobil ya. Mobil ia serba besi. Selangnya pun selang yang tidak lembek. Dan semuanya itu tidak mungkin akan kena lemak seperti tubuh kita. Tidak juga elastis seperti tubuh kita. Tetapi kenapa kadang-kadang mobil itu kok tidak kuat nanjak? Tetapi kenapa tiba-tiba mobil itu tarikannya melamban? Jadi ini dulu dipahami ya. Saya pakai contoh mobil saja. Jadi setelah kita tahu masalahnya di mobil, oh mobilnya kok nggak kuat nanjak ya. Kira-kira apa penyebabnya ya? Nah, Om Swastiastu Suparto Made dumugi sami rahayu sarsami nggih. Astungkara rahayu rahayu. Jadi kita pahami dulu, kita ketahui dulu ada apa. Mobil sudah tidak kuat narik, gitu dulu satu Bu ya. Baru kita mencari kira-kira penyebabnya apa. Bisa jadi saringannya sudah kotor. Bisa jadi ampas koplingnya sudah habis. Bisa jadi mataharinya yang bermasalah. Ya, kalau mobil tinggal diganti. Kan gitu kalau mobil. Tapi kalau tubuh tinggal dibawa ke orang yang paham. Contohnya seperti saya. Penyebab organ tubuh manusia ini melemah apa? Nah, sekarang begini aja. Saya pakai contoh apa ya biar lebih mudah dimengerti ya.
Saya inginnya agar semeton itu langsung paham. Jadi organ tubuh manusia ini ya semuanya butuh nutrisi yang namanya vitamin, karbohidrat, protein ya. Dan juga cairan ya. Perlu cairan dan lain-lain. Nah, yang perlu dipahami adalah di saat organ tubuh kita ini tidak mendapatkan asupan gizi yang tepat, Aji deste Om Swastiastu Pak Jero yang jagi ring Lampung nggih. Rahayu Aji, salam hormat. Organ tubuh manusia ini ada yang namanya otak, ada yang namanya paru-paru, ada yang namanya empedu, ada yang namanya hati, ada yang namanya jantung, ada yang namanya pankreas, ada yang namanya lambung, ada yang namanya usus, ada namanya ginjal ya. Jadi semuanya itu butuh nutrisi semeton. Butuh nutrisi. Nah, nutrisi itu dialirkan melalui aliran darah. Yang menyebabkan manusia menjadi lemah tentunya salah satunya ini atau dua-duanya atau tiga-tiganya atau mungkin semuanya mulai bermasalah. Apa penyebab organ tubuh bermasalah kan begitu? Tentunya akibat mereka kurang mendapatkan makanan atau asupan. Penyebabnya tidak mendapatkan asupan apa Pak Jero? Penyebabnya tentunya karena adanya penyumbatan. Di saat terjadi penyumbatan di dalam pembuluh darah, ya ingat pembuluh darah yang utama ya. Di saat pembuluh darahnya tersumbat, nah anggap ini aja begini ya. Anggap ini begini dah. Nah, anggap ini begini. Ini pembuluh darah ya. Di saat pembuluh darahnya ini tersumbat, sedangkan dia mengirimkan ke jantung, ke paru-paru, ke ginjal, ke pankreas, ke semuanya. Nah, tersumbat salah satu di sini. Jadi yang bagian sini otomatis melemah. Kalau tersumbat di sini dan di sini melemah. Kalau tersumbat di sini tiga ini akan melemah yang di sini. Setelah melemah, mulailah terjadi yang namanya sinyal dari otak ya, yang mana kita akan merasakan sakit. Itu berarti otak sudah memberi sinyal bahwa ada masalah. Sumpama sering sakit kepala kan ya, sering sakit kepala, pusing, mual, atau mudah ngantuk, mudah lelah, mudah marah, kan gitu ya. Itu berarti sudah ada sinyal-sinyal dari tubuh yang harus kita pahami. Jangan langsung jika sudah merasakan itu langsung minum obat, jangan. Coba dulu, tenang. Bisa jadi karena kurang minum air. Bahkan kurang minum air saja akan menyebabkan masalah. Ya. Sudah kurang minum air, terus minum obat dan minum airnya sedikit, ya udah ginjalnya hati-hati, siap-siaplah rusak kan gitu. Kayak kemarin saya ada kasus Aji Ngurah yang dari Abian Kapas ya. Bahkan beliau sudah minum, beliau menderita saraf kejepit, sudah dioperasi, sudah berisi pen ya. Sudah berisi pen, dan waktu saya obati itu posisi tubuhnya sudah begini, tidak bisa bergerak. Anggap kan dia tidur begini nih. Anggap dia tidur begini. Dia posisinya sudah miring, sudah tidak bisa, tidak boleh digerakin kemanapun. Kalau digerakin dia kesakitan luar biasa. Jadi saat saya ke sana,
Di hari pertama saya mengobati beliau, dia ngomong begini, Pak Jero, anak aji kuat saja mepijat. Terus nah ampet po, yang penting kayak caranya aji pang segar, jaga ampet sing kengken Jero, kerasin be mijat sing kengken gitu. Ketawa dia kan ya. Beliau kira saya sama dengan tukang pijat biasa gitu. Saya seorang Balian. Jadi ya udah, saya sembahyang, saya berdoa, saya memohon kekuatan beliau. Di saat itu disaksikan oleh istri beliau, Rabin Nide, terus juga putri-putri dan ada menantunya kalau nggak salah itu. Jadi saya mohon kekuatan beliau untuk melakukan pengobatan, ya, karena kebetulan tuh penyakitnya ada non medisnya juga, ada medisnya juga ya. Jadi saya hanya sentuh beliau dengan satu jari kelingking. Saya diamin begini. Langsung beliau teriak-teriak kepanasan, kesakitan. Jadi semua orang di sana bukannya iba ya ketawa dong ya. Istri beliau tertawa, anak-anaknya juga tertawa. Bukan tertawa atau menertawakan seorang aji, tidak. Dianggap bercanda mungkin. Karena beliau terkenal kuat. Bahkan tukang pijat yang datang katanya si Biang sampai gemeter gini, sampai keringatan semuanya. Beliau tidak ada bahasa kesakitan. Kemudian setelah saya tekan gini, saya colek-colek gini aja, cing 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 cing. Beliau langsung mengatakan ampun Jero, ampun Jero. Kenapa Pak? Nah ini Wayan bagus yang sudah pernah merasakan kelingkingnya Pak Jero ya. Ini Pak Wayan bagus, sama bapaknya sudah pernah merasakan kelingkingnya Pak Jero ya. Pak Wayan coba berbagi pengalaman dengan semeton di sini. Apa yang dirasain saat dicolek sama kelingkingnya Pak Jero? Jadi begitu pengalaman semeton. Akhirnya setelah pengobatan pertama selesai, terus saya pulang. Saya berjanji lagi 2 hari kan datang lagi ke Abian Kapas. Tiba-tiba malamnya adik beliau nge-WA, Pak Jero, digimanain kakak saya? Gimana maksudnya? Kok kakak saya takut sama Pak Jero? Saya bilang, saksinya di sana banyak, tanya sama mereka. Saya enggak ngapa-ngapain, saya nyolek-nyolek aja. Tapi kakak saya bilang enggak mau lagi berobat sama Pak Jero. Terus saya katakan begini, siapapun orang yang berobat kepada saya dan saya tahu saya bisa nyembuhin, tapi orang itu takut kepada saya, artinya karma buruk orang itu masih besar. Jadi dia takut dengan jalan kesembuhannya. Begitu. Ya. Siapapun itu, berarti karma buruknya yang lebih besar. Jadi dia masih belum layak untuk sembuh, begitu ya. Jadi di saat dia mengatakan kakaknya tidak mau lagi berobat kepada saya bilang seperti itu. Siapapun yang takut setelah saya obati yang pertama dan tidak mau melanjutkan pengobatan lagi, artinya karma buruk orang itu besar. Dan dia harus menjalani penderitaannya lagi. Karena yang terjadi dia sudah berobat kemana-mana, bahkan obat penghilang rasa sakit pun tidak mempan.
dia masih kesakitan. Swastiastu jero bunga rahayu muali. Dumugi lancar jaya niki jualannya. Jadi akhirnya adiknya mengatakan, Pak Jero datang saja, tolong datang lagi 2 hari gitu. Akhirnya tanpa sepengetahuan yang sakit, saya datang. Beliau terkejut. Aduh, Pak Jero datang lagi gitu. Yang ketawa. Akhirnya proses pengobatan kedua pun berjalan. Tahu apa yang terjadi? Dia akhirnya sudah mulai bisa berdiri dan berjalan walaupun masih tertatih-tatih. Terus beliau berkata begini, Pak Jero, nggih napi, ternyata benar kata pepatah. Napi ini keji, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya kakek, sakit malu, senang kemudian penyidang menjujuk lego sana itu. Nah, dari beliau tidak bisa bergerak, akhirnya sudah mulai bisa berdiri. Kemudian karena ini permintaan adiknya, ya Pak Jero tolong biar kakak saya bisa ngayah, mau ngodalin. Dan kakak saya termasuk orang yang dibutuhkan saat ngodalin gitu. Jadi saya ngobatinya totalitas. Kemudian di pengobatan ketiga astungkare swecan sang hyang lelangit, beliau langsung bisa jalan. Dan beliau pun sempat ngirimin saya video saat beliau turun ya dari banyak anak tangga, ratusan anak tangga menuju beji ya. Saya dikirimin videonya. Pak Jero suksme, saya bisa itu tangganya banyak sekali. Ini bejinya ada di bawah gitu. Jadi luar biasa. Jadi inilah yang namanya proses ya. Inilah yang namanya proses. Jadi kalau Tuhan berkehendak pasti sembuh. Intinya mau berproses, ikhlas melaksanakannya ya. Jadi kembali lagi kepada topik penyumbatan. Ingat sekali lagi, penyebab manusia sakit adalah penyumbatan. Itu penyebab utama, dan juga karena kurang minum air. Itu saja. Tidak ada lagi yang lain. Kalau penyumbatannya tidak seputaran paru-paru, dia akan kena sakit paru-paru, kemudian asma. Kalau penyumbatannya di banyak pembuluh darah, orang itu akan kena penyakit jantung. Kalau terjadi penyempitan pembuluh darah, orang itu akan terkena hipertensi. Jadi begitu. Jadi semuanya adalah pembuluh darah. Pembuluh darahnya kalau bersih, kalau tidak ada penyumbatan, sing ngidang sakit. Walaupun sakit kejap gitu ya. Jadi itu harus dipahami. Jadi semuanya adalah akibat pembuluh darahnya yang bermasalah. Nah gini aja biar lebih simpel dan lebih dipahami ya. Penyebab manusia sakit adalah karena pembuluh darahnya bermasalah. Mungkin lebih gampang ya memahaminya ya. Nah jadi kalau Pak Jero ini mengembalikan fungsi organ tubuh dengan cara mendeteksi penyumbatan di dalam tubuh yang diakibatkan oleh, yang pertama adalah otot kaku, yang kedua adalah karena benturan, yang ketiga adalah karena timbunan lemak, dan banyak sekali penyebab penyumbatan tubuh. Bisa juga karena pola makan yang tidak baik. Dia betul, tiang sempat alami luar biasa sakitnya, tapi sembuhnya juga luar biasa. Kelingking jarum bukan main, tidak dilupakan suksma dan salah. Ini rayu Pak Wayan bagus. Intinya semakin dalam engkau menggali, maka akan semakin besar air yang kau dapatkan ya. Semakin parah penyakitmu, maka akan semakin sakit yang kamu rasakan gitu.
Tetapi setelah kamu merasakan betapa sakitnya berobat, kamu akan semakin ingat untuk menjaga kesehatan. Kan begitu. Jadi semua adalah bagian dari pembelajaran gitu ya. Oke, teman-teman, sambil jalan nih. Dari tadi saya ngoceh aja kayak dagang obat. Kalau ada yang mau bertanya-tanya silahkan ya. Ampura di sini tiang hanya ingin berbagi. Karena ngayah itu bukan hanya melayani, berbagi pun bagian dari ngayah ya. Ada yang bertanya, Pak Jero umurnya sekarang berapa? Saya kelahiran Januari 30 Januari 1978. Jadi umur saya sudah 40 tahun ya. Ingat, saya bukan hanya menghimbau untuk banyak minum air, tapi juga melakukannya ya. Sekali lagi, jangan mau langsung minum obat seumur hidup ya, apapun penyakit Anda. Bahkan kemarin pasien saya itu yang sudah direkomendasikan harus cuci darah, Astungkari setelah datang ke sini ginjalnya langsung mengempis ya. Udah bengkak kiri kanan ini. Kaki sudah bengkak, ginjal udah bengkak. Ini Nyoman Suharti, Om Swastiastu Pak Jero, kok tangan tiang sering kesemutan. Tangan sering kesemutan tentunya bisa karena banyak hal. Yang pertama adalah karena terjadinya otot kaku ya, otot tangan, lengan, pundak dan leher kaku. Bisa juga karena terjadinya penyumbatan di daerah ini, lengan bawah sini dan juga di ketiak ya. Bisa juga karena kolesterol tinggi atau ada asam uratnya. Jadi saya tidak bisa menjelaskan di sini, hanya memberikan bayangan, terkecuali saya sentuh langsung ibu, saya deteksi dengan tangan saya ini baru saya tahu. Dan saya langsung bisa memberikan, setelah terapi, memberikan ramuan yang harus dibuat di rumah ya. Jadi hati-hati ibu, kalau sudah sampai kesemutan bahaya. Ujung-ujungnya petruk ya, hati-hati. Karena itu sudah menyerang saraf ya. Bisa juga karena penyumbatan di pembuluh saraf tepi atau terjadi kekakuan otot tepi, bisa juga menyebabkan kesemutan. Tapi intinya kalau sudah kesemutan berarti jantung sudah sangat terganggu, sudah sangat beratlah dia melakukan sesuatu. Karena tugas jantung itu adalah memompa. Jika sudah ada yang kesemutan berarti si jantung sudah berusaha sekali memompa ke daerah sana. Ingat itu ya. Jangan dipakai olahraga dulu, nanti takutnya terkena serangan jantung. Hati-hati ya. Ini ke Bu Nyoman Suharti untuk sementara minum air hangat ya yang banyak ya. Sering-sering minum air hangat, bila perlu air jahe si serai ya untuk sementara. Tapi kalau ingin sembuh ya, cepat berobat kemanapun yang ibu yakini ya, tidak harus ke Jero Balan Healer, kemanapun yang ibu yakini ya. Jadi Bu Nyoman sudah paham ya. Sekali lagi, satu lagi, saat tidur tangannya jangan dipakai bantal ya. Itu sudah penyumbatan Bu, itu sudah terkunci. Jadi itu tidak bisa disembuhkan dengan pil ya. Sekali lagi itu sudah ada terblokir namanya, harus dibuka. Dibuka oleh siapa? Oleh orang yang memahami. Ya. Inggih muali Bu Nyoman. Segera ya, segera diobati. Jangan main-main. Kalau sudah kesemutan jangan main-main. Kalau orang punya penyakit gula kecil ya, tapi kalau sudah punya penyakit gula plus kesemutan itu sudah bahaya. Ya kalau hanya gula gitu aja, Pak Jero saya menderita sakit gula, baru gula aja kecil itu ya. Tapi kalau sudah sakit gula, sudah berisi kesemutan, itu sudah masuk ke fase bahaya. Gitu ya. Pak Jero saya menderita sakit jantung, jantung saya sudah bocor, bawa ke sini. Ya. Walaupun sudah bocor jantungnya, bawa ke sini.
Ih Pak Jero enteng sekali bilang jantung. Jantung loh, suruh bawa sini. Ingat, pahami satu hal. Pak Jero bisa mendeteksi penyumbatan, bisa membuka penyumbatan yang menyebabkan jantung sakit karena banyak penyumbatan. Kalau penyumbatannya sudah Pak Jero buka, Astungkara sembuh. Astungkara bocornya sembuh ya. Bahkan jantung bocor bisa sembuh. Ya. Astungkara kalau tiang pulang, tiang pengen berobat mereka. Memang ibu sekarang di mana ini, Ibu Nyoman ini? Di manakah kau berada? Jadi untuk semeton ada teman-teman yang nanti ingin bertanya-tanya secara langsung bersama saya secara pribadi bisa langsung via WA ya di 082 236 ya 236 337 301. Saya hanya punya satu nomor WA, satu nomor telepon, tidak ada yang lain ya. Jadi kalau ada yang menggunakan mengatasnamakan saya pakai nomor baru, itu bukan saya. Karena sekarang banyak sekali penipuan seperti itu. Jadi saya hanya pakai satu kartu, satu nomor, satu WA. Channel YouTube saya Jero Balian Healer. Facebook saya Jero Balian Healer. Dan juga TikTok saya Jero Balian Healer. Semua serba Jero Balian Healer. Sekali lagi kalau ada yang mengatasnamakan saya atau dia ngechat Anda minta apapun via WA tapi pakai foto saya, langsung video call. Gitu caranya agar Anda tidak kena tipu ya. Jika ada yang tiba-tiba bilang mau minjem uang pakai nomor baru tetapi profilnya teman yang Anda kenali, jadi jangan langsung dikirim uangnya, dilakukan video call. Nah, kalau dia mereject atau tidak mengangkat berarti itu penipuan. Ya. Karena kemarin kebetulan adik saya yang ditukar bakah kena ya. Artinya foto beliau dipakai gitu. Jadi ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertanah air semoton sami. Kapanpun, dimanapun Anda, siapapun itu orangnya yang tiba-tiba ngechat minta minjem uang ya, tiba-tiba minjem uang dan nomornya beda tetapi profilnya sama dengan yang lama, jangan langsung ditolong. Satu yang katanya minta minjem uang untuk apalah alasannya. Oh iya kan ngomong gitu. Setelah itu lakukan video call. Karena video call tidak bisa ditipu ya. Jadi ngomong face to face begini, tidak bisa ditipu. Kayak saya live begini tidak bisa ditipu. Oh Pak Jero bodoh ya kelihatan bodoh langsung live gitu. Kalau ganteng ya kelihatan ganteng live gitu. Jadi kalau orang cerdas pun kelihatan dari cara bicaranya ya. Kalau orang bodoh pun kelihatan dari cara bicaranya. Orang yang bohong pun kelihatan dari cara bicaranya. Orang yang pura-pura pintar pun kelihatan dari cara bicaranya gitu. Yang kariring dua negara nih ke Pak Jero. Oh, nggih. Begini nyaman ya. Nanti karena kamu ada di luar negeri, saya banyak kok pasien saya yang saya lakukan pengobatan jarak jauh ya. Bisa itu. Bisa saya obati jarak jauh tapi dengan cara video call. Ya. Bisa itu. Apalagi kamu sedang berjuang di sana, Astungkara bisa saya bantu dari Bali. Bisa dibuktikan nanti. Walaupun kamu berada di luar negeri, banyak kok pasien saya di Taiwan ada, di Turki ada banyak di sana ya, di Amerika ada juga, sama di Inggris juga ada pasien saya orang India itu, orang India yang tinggal di Inggris. Karena ini tidak bisa ditunda-tunda. Kalau seperti Nyoman Suwarti ini kesemutan itu tidak enak banget, itu bahaya. Jadi saya sarankan kalau kamu mau tapi ya, dan kalau kamu yakin bisa ini saya bantu kamu pengobatan jarak jauh ya. Pengobatan jarak jauh saya bisa bantu kamu.
tinggal bikin janji aja kamu jam berapa free-nya, tidak kerja, jadi Pak Jero juga bisa ngatur waktu untuk kamu ya. Oke, Sobat Sami, dimanapun kalian berada, sekali lagi saya undang siapapun yang mau bertanya-tanya seputaran kesehatan atau masalah hidup yang belum mendapatkan solusi, anak nakal, masalah keluarga, usaha lancar tapi uangnya tidak ada, nah, bisa. Ganteng Pak Jero, cara nak bajang umur 18 tahun meng rayu nih, tapi ngaku betua, hahaha. Yang senang curhat sama Pak Jero, Jero pengen banget ketemu. Swastiastu Jero Bunga, sukses banget niki, walaupun belum pernah ketemu secara langsung. Ya, saya selalu mengatakan diri saya sudah tua. Memang benar, tiang sudah 44 tahun, masa ngaku bajang. Yen benjang jam kuda nih ke Pak Jero boleh galah. Kalau besok hari Rebo saya agak rame ya. Saya agak rame, mungkin malam bisa. Mungkin malam bisa ya. Malam bisa malam. Tinggal kamu siapin jam berapa kamu di sana bisa. Kalau biasanya saya ngobati yang di Turki sih sekitar jam. Yang di Taiwan saya biasanya ngobatin dari jam 11 malam. Kalau yang di Turki biasanya ya jam 9, jam 10 malam ya. Tapi kalau nanti paling untuk biasa ya pengobatan saya paling selesai sekitar jam 6, jam 7 malam itu udah selesai dah. Setelah itu saya free ya. Itu nomor WA saya sudah ada di atas, tadi saya isi. Semoga setelah pengobatan, cuma begini, Pak Jero jujur aja di sini ya. Buat apa ditutup-tutup bilang itu? Kalau pengobatan jarak jauh Pak Jero 500.000. Pengobatan jarak jauh 500.000. Bisa ditanya dah sama pasien-pasien yang ada di luar negeri sana. Sama Yansu, ada lagi yang di Taiwan itu siapa lupa dah namanya. Tiang makin hari kerja. Nggih, kalau hari ini kan tiang libur. Hari ini tiang libur. Kalau kamu seumpamanya nanti malam bisa, akan bagus ya. Kalau bisa nanti malam. Jadi kamu benar-benar yang penting kamu tidak terganggu. Kalau Pak Jero kan tidak mungkin terganggu karena Pak Jero juga tidurnya selalu di atas jam 12 malam. Ya, tidak pernah tidur slid. Jadi sekali lagi Wayan Sudina, sekali lagi utamakan kesehatan ya. Kalau sudah sehat, apa sih artinya miskin? Nah, kalau sudah sehat tidak ada orang miskin. Tapi kalau sudah sakit punya harta pun miskin, kan gitu. Ampura sama tahun tadi ada telepon dari salah satu pasien tiang yang tiang suruh melukat di rumahnya ya. Jadi sekali lagi saya mengundang saudara-saudariku terkasih, indahnya berbagi. Anda bertanya banyak orang yang menonton, itu artinya Anda juga ikut berbagi ya. Selain Anda juga mendapatkan pemahaman tentang kesehatan, Anda juga memberikan pencerahan, ikut memberikan pencerahan kepada Sobat Sami gitu. Jadi saya mengundang siapapun Anda yang memiliki keluhan penyakit. Sekali lagi saya undang siapapun yang penyakitnya tak kunjung sembuh walaupun sudah puluhan tahun, saya undang untuk berobat ke Jero Balan Healer ya. Artinya begini, saya tidak mau ada yang putus asa langsung menyerah. Saya tidak mau semeton itu langsung menyerah dan menunggu mati. Jangan. Karena kita punya pertanggungjawaban untuk menjaga tubuh ini yang dipinjamkan oleh Tuhan untuk sang roh dalam ia menjalani karmanya. Ya. Jadi kita wajib itu menjaga, tidak boleh menyerah ya.
Rahayu jero tiang benjang mereka. Om Swastiastu Wayan Sudina. Inggih. Sampai ketemu besok Pak Wayan Sudina bersama keluarga. Gino Nanda, Rahayu jero. Nggih, rahayu. Ya, sekali lagi saya undang siapapun yang mau bertanya-tanya seputaran kesehatan ya. Masalah apa saja silahkan. Mungkin begini juga untuk para laki-laki ya. Untuk para laki-laki yang memiliki masalah dengan kejantanannya. Cepat-cepat diperbaiki. Jero Balian Healer siap menservis. Dan untuk para wanita yang nafsunya sudah mulai hilang, hati-hati juga ya, karena surga dunia ada di sana. Datanglah ke Jero Balian Healer, Astungkare akan saya bantu agar kamu bisa menikmati lagi surganya dunia. Atau bagi semeton yang sudah program anak ya, sudah pergi ke dokter tapi belum sembuh juga, belum juga hamil, itu artinya bukan dokternya yang salah ya, tetapi ada beberapa hal yang Ampura, lagi-lagi ada telepon masuk. Jadi tadi kepotong ya. Jadi seumpama nih ada pasutri, pasangan suami istri yang sudah program hamil, sudah pergi ke dokter tapi belum juga hamil, itu jangan nyalahin dokternya ya, tetapi pahamilah obat yang kamu minum itu semuanya bagus ya, tetapi bagaimana obat yang bagus itu bisa sampai di tujuan jika banyak penyumbatan? Bagaimana? Nggak bisa kan? Jadi akhirnya obat yang bagus itu tersumbat dia menumpuk lagi, terjadi penumpukan zat kimia jadinya, dan itu juga akan menyebabkan penyakit. Jadi sekali lagi, selain daripada penyumbatan, bisa juga karena beban pikiran atau depresi. Ya harus depresinya dulu disembuhin. Depresinya disembuhin, penyumbatannya dibuka. Kalau saya sudah bilang oke, silahkan program lagi Astungkare hamil ya. Gino Nanda, Jero Ampura tiang bedakin, tiang memiliki masalah kecemasan dan asam lambung. Ampun 3 tahun terhilang. Saat kumat dada berdebar. Gino Nanda, itu makanan tiang tiap hari ya. Itu makanan tiang setiap hari. Selama corona hampir 90% pasien saya seperti Gino Nanda. Cepat bawa ke Candidase ya. Itu jiwamu yang sudah sakit. Ampura Gino Nanda, tapi kamu tidak sakit jiwa ya. Kamu jiwanya yang sakit alias banyak beban pikiran ya. Alias bahasa kerennya depresi. Cepat bawa ke Candidase ya, Astungkare sembuh ya. Pandenatan Rahayu Wajro, Om Swastiastu, salam Rahayu suhun titiang niki. Pandenatan. Jadi Gino Nanda, kamu itu sudah terkena depresi ya. Depresi, apa itu depresi? Apakah depresi itu gila? Tidak. Depresi itu bukan gila. Depresi merupakan penumpukan beban atau masalah hidup yang disimpan dalam diri, yang menyebabkan berakumulasi menjadi depresi. Nah, jadi masalahnya ada di sini, di jiwanya. Nah, karena jiwanya sudah sakit, akhirnya sedikit saja ada beban langsung asam lambungnya akan naik. Itu bukan karena seperti orang-orang bilang mah karena keuangan ngamah, tidak. Gino Nanda, asam lambung bukan karena tidak ada makanan, tetapi karena banyak beban ya. Cepat bawa ke Candidase, bisa sembuh ya. Apalagi sudah 3 tahun ya. Sembuh. Ayo wani piro. Ayo Pak Jero berani bertaruh sama kamu. Nggak usah disisesari, nggak usah. Sertifikat aja sini.
Jadi Gino Nanda itu bisa sembuh ya. Nanti chat aja saya secara pribadi, itu ada nomor WA saya di sana. Sekali lagi selamat Gino Nanda, Anda adalah calon orang yang akan bebas dari asam lambung ya. Wayan sudah, ini sudah. Nggih jero asungkar sepanjang tiang tangkil. Intinya Gino Nanda bisa dibuktikan nanti ya. Dan saya minta kamu sekarang ada di sini bersama saya live kan ya. Gino Nanda, nanti saya minta kalau kamu sudah sembuh atau bahkan setelah merasakan pengobatan di sini, kamu akan saya minta videonya. Saya mau taruh di YouTube ya. Jadi biar saudara-saudariku tahu yang lainnya nanti. Karena banyak ya, bukan Anda aja. Bahkan yang dari Singaraja itu istrinya bidan. Dia sudah diobati oleh profesor pun belum sembuh. Sembuhnya Astungkara di Jero Balian Healer. Ya, orang kaya. Mobilnya Pajero apa Fortuner itu ya. Sakit udah lama. Sama seperti Gino Nanda ini dah. Keluhan beliau. Inggih semeton, kayaknya sudah lama saya live nih ya. Kayaknya udah lama saya live. Saya tunggu lagi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tidak ada pertanyaan saya akan undur diri. Tapi kalau masih ada pertanyaan saya akan lanjut ya. Intinya saya selalu semangat ngayah ya. Saya berikan waktu 5 menit ya. Kalau dalam 5 menit tidak ada pertanyaan saya akan undur diri gitu ya. Dan untuk para saudara-saudariku terkasih dimanapun kalian berada, seperti yang sering saya katakan, saya bercita-cita ingin memiliki pasraman ya. Ingin memiliki pasraman yang mana ini akan dijadikan pusat pengobatan ya. Penyakit medis dan non medis, penyakit luar dan penyakit dalam. Saya bercita-cita memiliki pasraman di tengah-tengahnya Bali. Walaupun sekarang saya tinggal hanya di kos-kosan, tapi cita-cita saya besar sekali. Kalau di tengah-tengahnya Bali harga tanah sudah mahal, belum lagi pembangunannya. Dan saya Astungkara punya uang. Saya tidak pernah bilang tidak punya uang ya. Saya punya uang, walaupun tidak banyak, tetapi cukuplah. Dan saya ingin mengajak saudara-saudariku terkasih untuk bersama-sama ngaturang sesari begitu. Ngaturang sesari atau ngaturang punya dengan cara mensupport channel YouTube. Jadi saya mengajak semeton sami untuk mensupport channel YouTube saya ya, dengan cara ketik like, komen, dan subscribe. Kalau masih merah berarti perlu dipencet itu. Kalau sudah hitam berarti sudah. Dan pilih tombol lonceng, klik keluar nanti pilihan, terus klik semua. Dan juga saya minta untuk semeton sami yang membayar saya itu bukan YouTube-nya ya, tetapi iklan ya. Jadi kalau Anda nonton video di YouTube saya di Jero Balian Healer ya, tolong iklannya jangan di skip atau dilewatkan, karena dari iklan itulah akan mendapatkan pundi-pundi rupiah begitu nggih. Ya sukses semeton, karena baru saja ada telepon, ada semeton atau teman lama mau singgah katanya. Jadi saya undur diri dulu. Sekali lagi sukses semua atas waktunya sudah ikut menonton siaran langsung saya, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena manusia tak pernah luput dari salah dan lupa.
Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Rahayu, Rahayu, Rahayu.